Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Elizabeth Simanullang, Marina, Reta Rondang Sirait, dan Wahyu-Wananda. Pengertian filsafat. Secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani Philen yang artinya cinta, dan sophos yang artinya hikmah atau kebijaksanaan atau wisdom. Cabang-cabang filsafat. 1. Metafisika yang membahas tentang hal-hal berinteraksi. Kedua, epistemologi yang berkaitan dengan hakikat pengetahuan. Yang ketiga, metodologi yang berkaitan dengan persoalan metode hakikat. Yang keempat adalah logika yang berkaitan dengan persoalan filsafat pola pikir. Yang kelima adalah etika berkaitan dengan moralitas tingkah laku manusia. Yang keenam adalah estetika berkaitan dengan persoalan hakikat keindahan. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan suatu sistem yang mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Ketika suatu sistem bersifat mendasar dan fundamental, sistem tersebut akan dinamakan sebagai sistem filsafat. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Ada beberapa alasan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya Filosofis Groundslack. Nur Bekri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara atau filosofis Groundslack. Weltanschauung merupakan sebuah pandangan dunia atau worldview. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan dengan filsafat Pancasila, artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Asra Pratija menjelaskan makna filsafat Pancasila yakni sebagai berikut. Yang pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila yang terdapat dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Yang ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus objectivus dan genetivus subjectivus. Artinya, nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Yang kedua, landasan ontologis filsafat Pancasila. Artinya, sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan raison d'être sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Yang ketiga, landasan epistemologis Pancasila. Artinya, nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang keempat, landasan aksiologis Pancasila. Artinya, nilai kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat.
1. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu A. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejak zaman purbakala hingga pintu kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan dari perpaduan pengalaman bangsa Indonesia dalam bersejarah. C. Sila Persatuan Indonesia. Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dan kesilapan. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam keseluruhan perwakilan. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan sebagai formasi negara Republik Indonesia Merdeka. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan suatu kesatuan majemuk tunggal di mana bahwa setiap sila tidak dapat berdiri sendiri serta tidak dapat saling bertentangan antara satu sila dengan sila lainnya. 3. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat mengemuka ketika Soekarno melontarkan konsep filosofis Grundzüge, dasar filsafat negara. Artinya, kedudukan Pancasila diletakkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggara kehidupan bernegara di Indonesia. Kedua, diwakili Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 yang menyuarakan kembali pentingnya Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia setelah dilupakan dalam rentang waktu yang cukup panjang sekitar 1 dasawarsa pada euforia politik di awal reformasi. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Butir pertama, pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis gondrol. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam hal ini, istilah yang lebih tepat adalah Weltanschauung. Dan ketiga, pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik yang dilontarkan pada slide sebelumnya, yakni oleh Presiden ketiga B.J. Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Yakni, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengukamakan ide-ide pemikirannya, aspirasi untuk kemajuan bangsa baik secara material maupun spiritual. Kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, di mana sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi yang ada di dunia. Nah, yang selanjutnya yakni Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat menumbuhkan semangat kebangsaan dan merupakan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Materi selanjutnya yakni esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Poin pertama yakni hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama
dalam kehidupan semua makhluk. Kedua, hakikat Pancasila. Sila kedua yaitu sila kemanusiaan adalah monokularis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat jiwa raga, sifat kodrat atau makhluk individu dan sosial. Selanjutnya, kedudukan kodrat atau makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Yang kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Adapun tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat yang pertama, pragmatisme atau kapitalisme meletakkan kebebasan individual dalam kehidupan. Sila menggunakan seperti yang dimaklumi konsumsi semua yang dia inginkan dan lain-lain tentunya. Yang kedua adalah dari komunisme sendiri. Di mana bahwa komunisme ini ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa slide di atas ataupun slide sebelumnya yang sudah dijelaskan teman-teman yang dari saya. Nah, dikatakan bahwa filsafat adalah cinta akan kebijakan, sedangkan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian yang saling berhubungan, saling bersama antara satu sila dengan sila lainnya dengan tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Kita mempunyai beberapa inti sila atau butir-butir nilai dan landasan yang mendasar. Nah, demikian hasil diskusi kami. Jika ada kekurangan, kami mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.